Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya anak-anakku? Baiklah anak-anakku semuanya, sebelum kita memulai proses pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah anak-anakku sekalian, setelah berdoa tadi, kali ini kita akan memasuki materi pembelajaran yang bertema Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup. Baiklah anak-anakku sekalian, yang menjadi titik fokus pada materi kita kali ini adalah yang pertama, definisi Al-Quran, yang kedua, definisi hadis, yang ketiga, fungsi hadis terhadap Al-Quran, yang keempat, kandungan Quran surah An-Nisa surah keempat ayat ke-59 dan Quran surah An-Nahl surah ke-16 ayat ke-64 tentang kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Yang kelima, Alif Lam Qamariyah dan Alif Lam Syamsiyah. Baiklah anak-anakku sekalian, pada poin pertama, Quran surah An-Nisa surah keempat ayat ke-59 dan Quran surah An-Nahl surah ke-16 ayat ke-64. Berikut adalah gambaran Quran surah An-Nisa surah keempat ayat ke-59. Artinya, wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran surah An-Nisa surah keempat ayat ke-59. Berikut adalah Quran surah An-Nahl surah ke-16 ayat ke-64. Artinya, dan kami tidak turunkan kitab Al-Quran ini kepadamu Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka persisikan, serta menjadikan petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran surah An-Nahl surah ke-16 ayat ke-64. Poin ketiga, menerapkan bacaan Alif Lam Syamsiyah dan Alif Lam Qamariyah. Pembacaan terhadap Al-Quran harus memenuhi aturan ilmu tajwid. Salah satu aturan dalam ilmu ini adalah Alif Lam Syamsiyah dan Alif Lam Qamariyah. Bacaan ini sering muncul pada ayat-ayat Al-Quran. A. Alif Lam Syamsiyah. Alif Lam Syamsiyah dibaca dengan memasukkan suara salah satu huruf dengan melepaskan suara Alif Lam. Huruf Alif Lam Syamsiyah terdiri dari 14 huruf, yaitu sebagai berikut. Mari kita perhatikan bersama. Pelafalan bacaan Alif Lam Syamsiyah disebut juga idgham syamsiyah. Hal ini karena suara Alif Lam dimasukkan ke dalam salah satu huruf syamsiyah yang ada di hadapannya. Suara Alif Lam menjadi lebur karena dimasukkan dengan huruf syamsiyah tersebut. Untuk mengetahui Alif Lam Syamsiyah dalam ayat Al-Quran terdapat cirinya. Di antaranya adalah setelah Alif Lam terdapat huruf yang bertasydid. B. Alif Lam Qamariyah. Alif Lam Qamariyah merupakan Alif Lam yang berhadapan dengan salah satu huruf Alif Lam Qamariyah.
Berbeda dengan alif lam syamsiyah. Alif lam ini dibaca jelas atau izhar, tidak melebur pada huruf yang ada di hadapannya. Alif lam qamariyah terdiri dari 14 huruf, yaitu sebagai berikut. Contohnya juga sama. Nah, itulah tadi poin pertama materi pada pertemuan kita kali ini. Untuk selanjutnya, nantikanlah video berikutnya. Terima kasih.